Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai materi baru di Matematika Wajib kelas 10, yaitu mengenai SPLTV. Nah, sebelum ke SPLTV, kita lihat dulu. Ada PLTV atau persamaan linier 3 variabel. Kalian di kelas 9 SMP ataupun kelas 8 ada yang sudah mempelajari sistem persamaan linier yang 2 variabel. Nah, kalau dulu 2 variabel, sekarang kita akan mempelajarinya yang 3 variabel. PLTV atau persamaan linier 3 variabel, ini persamaan linier dengan 3 variabel yang berpangkat 1 dan terpisah satu sama lain. Bentuk umumnya seperti ini. AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana X, Y, Z-nya ini merupakan variabel dan A, B, C, D-nya ini bilangan real. Tapi variabelnya tidak selalu X, Y, Z. Bisa saja A, B, C, atau P, Q, R, K, L, M. Asalkan dia memiliki 3 variabel. Dan A, B, C, D-nya bilangan real. Berarti positif boleh, negatif boleh, desimal juga boleh, pecahan juga boleh. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini ada beberapa jenis persamaan. Mana yang merupakan PLTV? Tadi syarat PLTV dia punya 3 variabel dan pangkat tertingginya 1. Sekarang coba perhatikan yang pertama. Ini dia punya 3 variabel X, Y, Z, dan X, Y, Z-nya masing-masing berpangkat 1. Berarti yang pertama merupakan PLTV. Bagaimana kalau yang kedua? 3X sama 2Y dikurangi 4 sama dengan Y. Dia punya berapa variabel di sini? X dan Y. Oh, hanya 2. Berarti ini termasuk persamaan linier 3 variabel atau bukan? Ternyata bukan, karena memiliki 2 variabel. Kalau yang ketiga, Z ditambah 2, Y kuadrat tambah 4 sama dengan X. Kita cek variabelnya. Ada X, Y, Z, ada. Tapi di sini salah satu variabelnya memiliki pangkatnya 2. Kalau persamaan linier, pangkatnya harus 1. Sehingga yang ini bukan. Bagaimana kalau yang terakhir? XY ditambah 2Z sama dengan 6. Dia punya 3 variabel, X, Y, dan Z. Tapi tadi syaratnya persamaan linier yang ini harus terpisah satu sama lain. Di sini X dan Y menyatu. Sehingga yang ini juga bukan VLTV. Nah, sekarang kita masuk ke sistem. Sistem itu kan gabungan. Sehingga sistem persamaan linier 3 variabel atau PLTV ini merupakan gabungan dari persamaan linier yang terdiri atas 3 variabel. Contohnya seperti ini. 5X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21. Lalu 4X tambah 2Y dikurangi 2Z sama dengan 16. Dan yang terakhir, X dikurangi 2Y tambah 3Z sama dengan 3. Dia terdiri dari 3 persamaan yang linier dengan 3 variabel dan saling terkait. Kalau di persamaan pertama, variabelnya X, Y, Z, di berikutnya juga X, Y, Z lagi, X, Y, Z lagi. Nah, bagaimana kalau yang ini? Apakah yang pertama ini merupakan SPLTV? Yang pertama, P tambah Q kurang R sama dengan 3. Lalu 2A ditambah B sama dengan 5. Lalu 2P dikurangi Q tambah 3R sama dengan 7. Ini punya 3 variabel, PQR. Ini juga punya 3 variabel, PQR. Tapi salah satu persamaannya hanya memiliki 2 variabel, A sama B. Dan juga ini tidak terkait. Di sini kita menceritakan membahas PQR, di sini juga PQR, tapi yang di sini yang ada AB, tidak terkait. Sehingga yang ini bukan SPLTV. Bagaimana kalau yang nomor 2 yang ini? X per 3 ditambah Z per 3. Ini semuanya ini pecahan. Kita lihat dia punya berapa variabel?
ada X, ada Y, ada Z. Nah, untuk persamaan linear yang 3 variabel ini, X, Y, Z tidak harus selalu ditemukan di satu persamaan. Seperti yang ini. Di sini tidak ada Y, di sini tidak ada Z, di sini juga tidak ada X. Tapi ini sering terkait. X, Z. Di sini juga X dibahas sama Y. Di sini ada Y, ada Z. Masing-masing variabelnya ini pangkat tertingginya 1. Bu, misalkan ini kenapa kan ini pecahan? Yang pecahan itu bukan variabelnya, tapi konstantanya. Atau di sini konstantanya sama koefisiennya. Koefisien X, koefisien Y, sama Z. Ini pecahan. X per 3 kan bisa diubah jadi sepertiga X. Ditambah sepertiga Z sama dengan 3. Yang sebelah sini sama. Sehingga yang ini merupakan ya SPLTV. Nah, bagaimana kalau yang ini? Dia SPLTV atau bukan? Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan berikan alasannya. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV, sama seperti yang SPLDP, mungkin kalian sudah mengenal ada metode eliminasi, substitusi, metode gabungan. Nah, di sini juga sama, kita akan mempelajari ada metode substitusi, eliminasi, metode gabungan eliminasi dan substitusi, dan ada lagi metode determinan. Nanti tinggal kalian pilih metode mana yang menurut kalian paling mudah dan paling cepat untuk menyelesaikan soal. Jadi minimal kalian bisa 2 metode untuk menyelesaikan SPLTV ini. Nah, ada suatu masalah. Di sini, jumlah uang Rani, Santi, dan Sari adalah 150.000. Jumlah uang Rani dan Santi 30.000 kurang dari 2 kali uang Sari. Oke, kita coba dulu. Pemisalan dulu di sini. Di sini ada 3 orang, Rani, Santi, dan Sari. Kita misalkan, X banyak uang Rani, Y banyak uang Santi, dan Z banyak uang yang Sari miliki. Dari yang pertama, jumlah uang Rani, Santi, dan Sari adalah 150.000. Jumlah mereka uangnya 150.000. Berarti X tambah Y tambah Z itu 150.000. Ini persamaan yang pertama. Lalu yang kedua, jumlah uang Rani dan Santi 30.000 kurang dari 2 kali uang Sari. Kalau kita jumlahkan uang Rani dan Santi, sama aja dengan uang Sari dikurangi 30.000 kan? 30.000 kurang dari 2 kali uang Sari. Atau ketika kita jumlahkan uang Rani sama uang Santi ditambah 30.000, maka akan sama dengan 2 kali uang Sari. Oke? Misalkan kayak gini. Uang Rani tambah uang Santi sama dengan 2 kali uang Sari dikurangi 30.000. Atau bisa kita pindahkan variabelnya, yang memiliki variabel kita pindah ruaskan sehingga bisa diubah kayak gini. Di sini 2Z berarti jadi negatif 2Z, ini tetap negatif 30.000. Yang ketiga, jumlah uang Rani dan Sari 30.000 lebih dari 2 kali uang Santi. Kalau X tambah Z kita jumlahkan sama aja dengan 30.000 lebihnya dari 2 kali uang Santi. Nah, berarti X tambah Z sama dengan 2 kali Y ditambah 30.000. Atau sama aja dengan X dikurangi 2Y tambah Z sama dengan 30.000. Kita pindah ruaskan. Nah, kita selesaikan dengan metode yang tadi. Kita coba untuk metode substitusi. Metode substitusi itu kita mengganti variabel, mensubstitusikan variabel satu ke persamaan yang lainnya. Kalian boleh mulai dari persamaan yang mana aja, bebas. Misal, di sini Ibu memakai persamaan yang pertama. Di sini kan ada 3 persamaan, 1, 2, dan 3. Misal kita pakai persamaan pertama, kita ubah menjadi salah satu nilai variabel.
Jadi di ruas kiri hanya tersisa variabel, sisanya pindahkan ke ruas kanan. Nah, misalkan kayak gini. Yang di sini tersisa X, Y sama Z, pindahkan ke sini. Atau boleh juga kalian mau misalkan Y sama dengan boleh, Z sama dengan juga boleh. Nah, dari yang ini, kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, dari persamaan 4 ini, misalkan kita akan substitusikan ke persamaan 3. Sebenarnya kalian boleh ke persamaan mana aja, mau ke 2 ataupun ke 3. Misalkan ke persamaan 3. Persamaan asalnya ini, kalau kita ganti nilai X-nya dengan yang ini, nah, X-nya kita ganti, yang kesininya tetap dikurangi 2Y tambah Z sama dengan 30.000. Ada yang bisa kita sederhanakan tidak? Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan kalau di sini ada negatif Y, di sini ada negatif 2Y. Ini nggak akan habis ya, tapi kalau yang ini Z, negatif Z ditambah Z, ini bisa habis. Berarti nanti yang akan tersisa, nah, 150.000 negatif Y dikurangi 2Y, hasilnya negatif 3Y, di sini tetap 30.000. Atau kita pindah ruaskan aja. Negatif 3Y sama dengan negatif 120.000. Ini pindah ke sini. Berarti Y-nya 40.000. Nah, udah ketemu nih satu persamaan. Tinggal kita cari persamaan yang lainnya. Misalkan, kita substitusikan ke persamaan yang baru tadi, yang persamaan 4. Asalnya, X sama dengan 150.000 dikurangi Y dikurangi Z. Kita ganti di sini, Y-nya dengan 40.000. Ini bisa disederhanakan. Jadi X sama dengan hasil pengurangannya 110.000 dikurang Z. Nah, sekarang kita lihat persamaan yang lain. Misalkan sekarang persamaan 2 kan belum kepake nih. Misalkan kita pakai persamaan yang kedua. Kita substitusikan semua variabel yang sudah kita peroleh nilainya. X, udah ada kan yang lebih sederhana yang ini. Sehingga bisa kita ganti X dengan 110.000 dikurangi Z. Ditambah Y. Y udah ketemu tadi 40.000. Berarti ditambah 40.000 dikurangi 2Z sama dengan negatif 30.000. Ada yang bisa disederhanakan? Ini 110 ditambah 40, 150.000 dikurangi 3Z. Ini digabung yang Z sama 2Z-nya. Sama dengan negatif 30.000. Berarti negatif 3Z sama aja dengan negatif 30.000 dikurangi 150.000. Atau sama aja dengan yang ini hasilnya negatif 180.000 kan? Berarti Z sama dengan negatif 180.000 dibagi negatif 3. Hasilnya 60.000. Jadi kita udah menemukan dua nilai variabel. Y-nya 40.000, Z-nya 60.000. Tinggal mencari nilai X. Untuk mencari nilai X, kalian bebas mau disubstitusikan ke persamaan mana aja. Mau ke persamaan pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh, atau yang keempat, bebas. Misalkan, Bu mau dicoba misalkan ke persamaan pertama. Kita substitusikan nilai Y 40.000 dan Z-nya 60.000 ke persamaan pertama, misal. Kita ganti di sini. Nah, jadi kayak gini. Berarti X ditambah, ini kalau dijumlah 100.000 sama dengan 150. Bilangan yang dijumlah 100.000 hasilnya 150.000. Berarti nilai X-nya 50.000. Coba kalau dijumlah 50.000 tambah 40.000 tambah 60.000, hasilnya akan 150.000. Nah, jadi udah ketemu nih jawabannya. X-nya 50.000, Y-nya 40.000, Z-nya 60.000. Jadi, kita kembali lagi ke pemisalan. X tadi uang Rani, Y uang Santi, Z uang Sari. Jadi uang Rani Rp50.000, uang Santi Rp40.000, dan uang Sari Rp60.000. Nah, seperti itu.
Ini untuk metode substitusi. Bagaimana kalau metode eliminasi? Kalau metode eliminasi, kita menghilangkan salah satu variabel di sini. Misalkan kita mengeliminasi persamaan 1 sama 2. Kita tulis dulu persamaannya. Supaya variabelnya ada yang habis, ini kebetulan ada yang sama ya. Koefisiennya ada yang sama. Koefisien X sama Y ini sama. 1, 1. Sehingga kalau kita eliminasi, supaya habis berarti kita kurangkan kan di sini. Sehingga nanti ini habis, ini juga habis. Yang tersisa tinggal Z dikurang negatif 2Z. Hati-hati ya, ada 2 tanda. Z dikurang negatif 2Z hasilnya 3Z. 150.000 dikurang negatif 30.000. Hasilnya 180.000. Jadi Z-nya 60.000. Ini nih, udah ketemu 1. Sekarang kita coba persamaan yang lain. Misal, kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Kita tulis lagi. Ada yang bisa habis nggak? Coba kalau kita kurangi. Ini X habis. Z habis. Berarti sisa yang Y dikurangi negatif 2Y. Hasilnya 3Y sama dengan 120.000. Berarti Y-nya 40.000. Nah, tinggal mencari nilai X nih sekarang. Untuk mencari nilai X, misalkan kita eliminasi persamaan 2 sama 3. Supaya tersisa X, gimana caranya Z atau yang Y, kita harus habiskan, harus hilang. Misalkan, di sini kita hilangkan Y. Di sini kan Y koefisiennya 1, di sini negatif 2. Kita kalikan aja, yang ini dengan 2, yang bawah dengan 1. Dikalikan 2 semuanya ya. Ini semuanya kalikan 2. Sehingga 2 kali X, 2X. Ini jadi 2Y. Ini jadi negatif 4Z sama dengan negatif 60.000. Kalau yang bawah dikali 1 berarti tetap. Ini 2Y, ini negatif 2Y. Supaya habis, tandanya harus apa? Tambahkan. 2Y ditambah negatif 2Y, ini jadi habis. Jadi tersisa 3X, negatif 4 tambah 1, berarti negatif 3Z sama dengan negatif 30.000. Bisa kita sederhanakan, bagi semuanya dengan 3. Berarti X kurang Z sama dengan negatif 10.000. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan yang keempat. Lalu kita coba eliminasi persamaan 1 sama 3. Ini persamaan satunya, ini persamaan 3. Gimana caranya? Seperti tadi, harus tersisa X. Berarti kita hilangkan sekarang Y juga. Karena yang tadi dihilangkan Y, sekarang juga harus kita hilangkan Y. Kalau tadi hilangkan Z, sekarang harus dihilangkan Z ya. Kita kali yang atas dengan 2, semuanya dikali 2, yang bawah tetap. Oke, supaya yang Y habis, berarti tandanya harus ini tambah, jadi habis. 2X sama X, 3X ditambah 3Z sama dengan 330.000. Kalau dibagi 3, jadi X tambah Z sama dengan 110.000. Ini persamaan kelima. Wah, lumayan panjang ya kalau metode eliminasi. Kita eliminasi persamaan 4 sama 5. Ini 4, ini 5. Eliminasi supaya tersisa X. Ini kalau dikurang, X-nya habis, nanti akan Z yang ketemu. Kalau Z kan udah ketemu tadi. Berarti supaya Z-nya yang habis, di sini harus tambah. Jadi negatif Z ditambah Z, ini habis. Sisa 2X sama dengan 100.000, X-nya sama dengan 50.000. Nah, udah ketemu nih. Tadi X 50.000, Y-nya 40.000, Z-nya 60.000. Ternyata jawabannya akan sama dengan
cara yang tadi. Nah, silakan kalian pahami cara mana yang menurut kalian paling mudah. Sekian pertemuan kita kali ini. Untuk metode berikutnya akan dibahas di video yang satunya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.